konservasi itu. Nah, simaksi ini adalah bentuk izin yang kita berikan dari Balai KSDA Kalimantan Barat agar adik-adik itu bisa melakukan kegiatan di Cagar Alam Raya Pasi, misalnya. Nah, untuk simaksi itu gunanya apa? Tadi saya sharing ke Bapak ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, adik-adik datang ke kawasan konservasi tanpa kita ketahui, kami dari pihak pengelola Balai KSDA Kalimantan Barat, ya. Kemudian ada terjadi kecelakaan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sementara kami pihak pengelola tidak mengetahui sama sekali bahwa ada pengunjung yang masuk ke kawasan. Nah, otomatis apabila ada hal yang terjadi di sana, di kawasan, pasti ujung-ujungnya ke kami juga kan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, maka dikeluarkanlah untuk simaksi. Nah, simaksi itu persyaratannya sebenarnya sederhana sekali kok adik-adik semuanya. Persyaratannya itu hanya adik-adik datang ke kantor kita. Kantor kita itu di depan mall Matahari apa sih? Singkawang. Nah, Grand Mall. Nah, di situ kantor kita. Nanti adik-adik menjelaskan tujuannya apa, maksudnya apa, kegiatannya akan dilakukan kapan. Nah, habis itu kita nanti akan memberikan simaksinya, izinnya. Dan di simaksi itu akan ada bentuk surat pernyataan bahwa adik-adik di sini akan mengikuti aturan yang kita buat. Nanti di simaksi itu juga ada tembusan ke ke Kapolsek. Jadi agar membackup kegiatan adik-adik ini, atau misalnya apabila memang ada sesuatu yang terjadi nantinya, dari kepolisian bisa nge-backup. Jadi ada ceritanya dulu kalau mungkin di Cagar Alam Gunung Nyiut ya, di wilayah Sanggau Lego dan wilayah Landak sana, di sana kan banyak riamnya nih. Jadi ada banyak mapala pecinta alam yang memasuki kawasan itu tanpa izin dari BKSDA. Kemudian ada sesuatu hal yang terjadi, dia keseret arus, kemudian meninggal ya, meninggal. Pasti tahu kan kabarnya itu ya. Nah, itu ada di Cagar Alam Gunung Nyiut. Nah, sementara kita pengelola tidak mengetahui. Yang ditanyain ke BKSDA Kalbar gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, kita mengeluarkan simaksi. Jadi adik-adik bisa mengajukan simaksi itu ke Balai KSDA Kalimantan Barat, ke Seksi Konservasi Wilayah 3 Singkawang, di depan mall. Nanti akan kita buatkan simaksinya, kemudian nanti akan ditemani dari petugas resort kita. Jadi adik-adik ini kalau ke Raya Pasi ini nggak bakalan sendiri, tidak hanya dengan gurunya, tapi juga dari petugas resort kita nanti yang akan mendampingi adik-adik semuanya. Sudah paham? Oke, sip. Terus apa lagi ya? Tahu nggak sih tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu apa saja? Kantong semar, iya betul. Tapi ada beberapa jenis kantong semar lagi. Dulu sebelum peraturan pemerintah sebelumnya, itu semua kantong semar masuk dilindungi. Tapi sekarang ada sekitar 53 jenis saja kantong semar yang masuk kategori dilindungi. Kalau di Raya Pasi apa lagi? Tadi satuannya apa? Rajin tuh. Rafflesia tuan mudae. Kemudian itu yang kayak yang sebelah nih, yang kanan tuh, paling ujung itu bunga Rhizanthus. Sejenis anggota keluarga dari Rafflesiana. Yang paling kanan kan? Kalau yang itu Rafflesia tuan mudae, kalau yang sebelah sini itu Rhizanthus zifili. Rhizanthus zifili. Itu kalau bahasa Indonesia bunga belacan, ya enggak yuk? Bunga belacan. Baunya bau belacan ya? Oh
iya kayaknya. Dulu lah. Itu adalah jenis-jenis potensi flora dan fauna yang ada di kawasan konservasi. Untuk satuannya sih ada beragam ya. Ada kelinci-au, ada beruang madu, ada tarsius, ada landak, kemudian ada terenggiling. Itu banyak banget di Cagar Alam Raya Pasi. Jadi adik-adik ini harus hati-hati kalau misalnya kawasan itu pasti takutnya nanti ada beruang gitu kan. Makanya harus ada pendampingan dari kita gitu. Ketemu beruang nanti. Nah, itu adalah jenis-jenis potensi flora ya dan fauna yang ada di Cagar Alam Raya Pasi. Kalau secara keseluruhan di BKSDA Kalbar yang kita kelola itu sangat banyak. Ada orang utan, bekantan salah satunya itu yang di Tanjung Belimbing tuh. Bekantan yang si hidung mancung, hidung Belanda apa? Monyet Belanda tuh. Ada kita tuh di Tanjung Belimbing tuh. Nggak boleh ditembak. Nah, itu adalah contoh-contoh satwa yang dilindungi yang seharusnya adik-adik dari SMA 8 ya berkontribusi untuk boleh belajar tentang bagaimana sih lingkungan kita, bagaimana sih yang harus kita lindungi selain kita nih sebagai makhluk hidup, ada makhluk hidup lain. Seperti itu. Tadi untuk fungsi cagar alam sudah kan? Sudah. Aku mau kuis ya. Untuk kakak nih mau kuis nih. Sekalian mau kuis nih. Fungsi cagar alam ada yang tahu atau enggak? Pendidikan dan pelatihan.